Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sedulur-sedulur kabeh, sebangsa setanah air. Zaman sekarang ini zaman ruwet. Ya, ruwet ekonominya, ruwet pikirannya, dan ruwet-ruwet yang lainnya. Kata orang-orang tua dulu itu, kalau orang lagi ruwet itu harus diruat. Diruat itu dibersihkan dalam tradisi budaya Jawa. Tapi kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan sebaik-baiknya orang yang membersihkan diri itu mengaku diri goblok, bodoh, karena dengan kebodohan maka banyak kekeliruan dalam kehidupan sehari-hari. Kata guru-guru kita, ngaku goblok itu lebih baik daripada ngaku pinter. Dengan catatan, kalau diri kita mengaku goblok, harus rajin belajar. Gak perlu jadi orang pinter supaya menjadi orang yang mengerti, orang yang memahami, orang yang bisa ngocok. Bukan hanya sekedar orang yang bisa moco. Nah, zaman sekarang ini banyak sekali orang yang bisa moco. Moco itu artinya membaca, ngaji, tapi tidak bisa ngoco. Ngoco itu bercermin. Kalau seandainya kita ini pandai bercermin, maka kekurangan-kekurangan yang ada di diri kita akan kelihatan semua. Nah, jadi kita tahu tuh mana yang harus diperbaiki, didandani. Nah, agama mengajarkan dandan itu disuruh perbanyak istighfar. Ini kata ulama-ulama dulu nih. Ayolah, sama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim. Monggo. Atau Allah Ghaffar maghfirli. Allah Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Maghfirli, ampunilah hamba. Wa maghfir lahum, dan ampunilah kedua orang tua hamba, leluhur hamba, sahabat-sahabat hamba, semuanya ampunilah dosa-dosanya. Setelah itu disambung dengan tasbih. Gimana tasbihnya? Subhanallah, Maha suci Allah. Isbah nuli, sucikanlah hamba ya Allah. Kita tidak mampu menyucikan diri kita sendiri tanpa dapat hidayah, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tahmid. Tahmidnya alhamdulillah. Sakabeng puji kedua Allah, segala puji bagi Allah. Ahmidni, pujilah hamba ya Allah. Kita nggak perlu butuh pujian dari orang, karena pujian dari orang itu kalau kita tidak mampu akan merusak hati kita. Cukup dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dengan kita memuji,
mengagung-agungkan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfarnya Allah Ghaffar, maghfirli walahum, tasbihna subhanallah, isbahnuli kalau buat diri kita pribadi. Kalau buat orang banyak, subhanallah isbahnu alaina. Tahbidnya alhamdulillah ahmidni, kalau buat orang banyak ya ahmidna. Itu metode yang diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun masih istighfar. Lah sekarang ini gimana? Orang sudah banyak yang merasa pandai. Orang sudah banyak yang merasa benar. Orang sudah banyak yang merasa baik. Gak mau ngaku goblok. Menurut tadabbur saya, yang mempunyai sifat benar itu al-haq Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai sifat baik as-siddiq itu kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mempunyai sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kalau kita hanya disuruh meniru, mensuri tauladani, ya namanya barang tiruan. Kalau disuruh seperti aslinya itu tidak mungkin. Mungkin yang lebih tepat, kita ini ayolah belajar memantaskan diri. Pantes ya apa sih rek, orang kalau menyembah Allah Subhanahu wa taala, sholat, ayolah bercermin, pantaskanlah diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah sholat. Sudah pantaskah kalimat Allah yang maha suci ini kita ucapkan lewat mulut nih, yang sering kita pakai bohong? Loh, nah kalau tidak kita ucapkan lewat mulut, berarti lewat mana? Supaya pantas, jagalah mulut itu dari ghibah, dari fitnah, dari ngerasain orang, dan dari yang lain-lainnya. Supaya mulut kita pada saatnya bersih, zahiru wal batinu. Sehingga pada saatnya mulut kita ini sudah pantas untuk dipakai mengucap Allah. Begitu pula kemanapun tatkala kita bersosialitas, mau undangan saja ya kita pantaskan diri, mau menghadirin pengajian kita pantaskan diri, mau ketemu pejabat kita pantaskan diri. Ya masa iya ketemu Allah itu yang dipantaskan hanya bajunya, tapi yang dibungkus tidak dipantaskan. Ini mungkin hanya tadabbur saja, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Karena Rasulullah tatkala sahabat tanya, ya Rasulullah, sholat yang seperti apa sih yang menurut Rasulullah itu benar? Rasulullah itu ngendika atau dawuh, sallu
kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian salat sira kabeh seperti sira kabeh melihat saya salat. Nah, sedangkan kalau para sahabat-sahabat dulu bisa melihat zahir dan batinnya. Makanya Sayyidina Ali tatkala habis perang kena panah kakinya gitu, maka Fatimah itu dipesan nanti tatkala saya sholat cabutlah anak panah tersebut, karena Sayyidina Ali tidak merasa sakit tatkala sholat, alias Sayyidina Ali sudah bisa mensuri tauladani Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya dan lain-lainnya. Lah kita ini, ayolah kita bertanya kepada diri kita sendiri, sesungguhnya sholat kita ini sudah pantas apa belum? Jangan ngomong benar, jangan ngomong baik. Sudah pantas apa belum? Loh, kalau belum pantas, apa kita mesti tidak sholat? Ya tidak seperti itu. Ayolah mulai merasa goblok, merasa bodoh, supaya rajin belajar, supaya rajin dandan, supaya rajin memperbaiki dengan berproses oleh waktu, sehingga pada saatnya kita sudah sungguh-sungguh pantas menghadap Allah Subhanahu wa taala lewat sarana sholat. Begitu kurang lebihnya. Ini ada cerita yang sangat menarik. Ada seorang santri, anaknya orang kaya raya. Zaman dulu itu bapaknya itu, ayahnya itu bupati. Kaya, sawah banyak, harta banyak. Karena ayahnya seorang bupati, pengen anaknya ini mengerti ilmu agama. Maka sang anak ini dipesantrenkan untuk belajar ilmu agama. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dari pesantren satu pindah ke pesantren yang lainnya, sehingga anak itu sangat mumpuni di bidang agama. Ilmu agamanya sudah sangat luar biasa, sehingga dia menjadi seorang kiai besar. Santrinya banyak, undangan itu ngantri. Kalau kita ngundang itu mungkin nunggu itu bisa 5-6 tahun, saking masyhurnya. Karena ilmu agamanya subhanallah luar biasa. Segala kitab apapun, jangan cerita dalil kepada mereka, kepada beliau itu. Hadis ribuan yang dihafalkan. Kitab dari Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Ibnu Katsir, Jalalain, waduh, kitab-kitab yang selama ini kita pelajari ini udah hafal ngetepal. Pada saatnya dia itu tidak bisa menemukan kedamaian dalam hatinya. Tatkala malam dia selalu berenung, ya Allah, saya itu bisa memberi nasihat kepada orang, tapi hati saya kok gak tenang, hati saya kok gelisah, tidak bisa menemukan ketenangan. Apa ya Allah yang ada di diri saya? Bertanya di dalam hati kecilnya. Di dalam hati kecilnya itu berbisik, kamu itu masih kotor. Kamu hanya bisa menasihati orang, tapi kamu tidak bisa menasihati dirimu sendiri. Merenunglah sang kiai masyhur itu. Tatkala dalam renungan itu, tafakur itu, iktikaf itu, berpikir, ya memang hartaku banyak, aku orang yang masyhur, aku anak orang kaya, aku anak seorang bupati, dan aku sekarang menjadi
dai yang sangat terkenal, kemana-mana pun aku dikawal, bahkan undanganku banyak banget, sampai orang yang ngundang aku antri bertahun-tahun. Tapi hatiku tidak damai, karena di dalam hatiku ada bisikan kencang, kamu hanya bisa menasehati orang, tidak bisa menasehati dirimu sendiri. Disitulah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Setelah undangan itu diselesaikan semua, sudah tidak terima undangan lagi, sang kiai masyhur itu lebih banyak iktikaf, diam di rumah, di masjid, di rumah. Sampai beberapa santrinya, "Yai, kenapa kok Yai sekarang nggak terima undangan?" Sang Yai jawab, "Saya kalau terus hanya menyebar tausiah ke sana ke sini, saya tidak bisa mentausiahi diriku sendiri. Saya pengen diem." Kalau bahasa Jawanya itu menang. Ilmu itu ibarat air. Air itu kalau masih bergelombang, goyang sana, goyang sini, goyang sana, goyang, tidak bisa buat bercermin. Tatkala dia diem sehari 2 hari sampai 1 tahun, karena hartanya banyak, ya dia gak mikir lah kalau masalah kebutuhan hidup. Di hatinya ternyata menuntut harta yang kau punya, yang dari hasil tausiahmu itu bukan hakmu. Engkau harus sedekahkan. Subhanallah, sang kiai itu hatinya selalu meronta-ronta, menuntut, mendorong supaya hartanya disedekahkan. Karena ini dorongan hati yang sangat kuat, sehingga diambillah keputusan. Setelah ceramah sudah di stop, iktikaf tafakur tadabbur 1 tahun, harta bendanya pun disedekahkan kepada fakir miskin, kepada pesantren, kepada siapapun yang berhak menerimanya. Dia hidup hanya dengan berbekal keimanan. Hasil iktikaf beliau, hasil tafakur beliau yang mendorong hatinya untuk memilih hidup yang sangat sederhana. Dengan ketidakadanya harta, makan pun menjadi sulit. Makan pun menjadi sulit. Akan tetapi sang kiai itu digoda oleh seperti itu, tetap kuat. Dia mau mengajar tanpa pamrih sedikit pun. Hanya dikasih makan, disuguhinya dimakan, gak disuguhi dia gak ada masalah. Berubah 1000 derajat sistem dakwahnya. Benar-benar murni lillahi ta'ala. Nah, suatu ketika sang kiai itu diundang acara maulid. Sang kiai itu datang, sudah nggak ada kendaraan dan apapun, hanya berjalan kaki, karena dia sudah tidak mau menerima sedikit pun pemberian dari orang, kecuali hanya ganjel perutnya saja.
ngaji, jalan kaki, memberi tausiah pengajian, mengajarkan tentang tata cara bagaimana supaya hidup itu ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala, sampai kemalaman jam 11 malam baru selesai di tempatnya Mbah Haji Santri itu pengajiannya, maulidnya. Setelah selesai masih Mbah Yai nginep saja di rumah sini karena ini udah malam. Mohon maaf Pak Haji, saya besok pagi mesti ngajar di Langgar kampung sebelah, jadi saya harus pulang. Ya udah Pak Yai, kalau gitu tak anter, kasihan sudah malam jalan kaki, dan dari kampung kita ini menuju ke tempat Pak Yai ngajar itu cukup lumayan jauh, dan itu lewat hutan yang nggak ada penerangannya. Ya enggak apa-apa, semua kalau karena Allah itu kan yang berat akan menjadi ringan, yang sulit akan menjadi mudah, kata Pak Yai tersebut. Akhirnya Pak Yai itu pulang jalan kaki. Bekalnya dia untuk memecah keheningan malam itu, beliau itu punya penerangan obor dari bambu, kasih sumbu pakai minyak tanah itu. Jalan, karena beliau umurnya juga sudah mulai tua. Di tengah perjalanan, subhanallah, tahu-tahu hujan badai yang sangat deras, sehingga obornya kena hujan mati. Berjalan di tengah hutan tadi menuju kampung yang subuhnya rencana ada pengajian, Pak Yai itu berjalan di tengah keheningan malam, di tengah hujan yang sangat deras tanpa penerangan. Jalannya pun licin. Tapi karena tekadnya kuat demi menggapai ridhonya Allah, tetap dia jalan. Tapi Allah menguji sang kiai tersebut. Di dalam perjalanan sang kiai di tengah kegelapan malam ditambah dengan badai dan hujan, sang kiai terpreset jatuh. Ya kalau jatuhnya digalengan gitu enak. Ternyata jatuh itu di dalam jurang. Wah, perasaan sang kiai itu dalam banget jurangnya karena gelap, nggak bisa melihat. Dia nyangkut di atas pohon. Jadi dia nyangkut di atas pohon, tangannya meraih batang pohon, memegang erat-erat batang pohon tersebut. Di tengah kegelapan malam, ditambah hujan dan badai, sehingga pohon itu juga terombang-ambing kena angin. Jadi sang kiai itu bergelantungan di situ. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya, menguji keimanan sang kiai tersebut. Sang kiai lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, selamatkan hambamu ini dari musibah yang hamba alami. Jangan sampai hambamu ini jatuh ke jurang, karena hambamu ini bergelantungan di dahan pohon. Kalau sampai ku lepas pegangan tanganku di dahan pohon ini saya hambamu ini akan jatuh ke jurang yang sangat dalam yang hamba tidak ketahui.
dan tidak tertutup kemungkinan hamba-Mu ini akan mati. Terus siapa ya Allah yang meneruskan perjuangan ini secara ikhlas? Ternyata doa sang kiai itu dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini mengirimkan binatang malam, ya kunang-kunang lah, hinggap. Ini pegangan tangan, ini kunang-kunang pas di batang pohon nih, hinggap di situ. Sang kunang-kunang itu bisa bicara ternyata. Yai, saya ini malaikatnya Allah. Saya diperintah oleh Allah untuk menyelamatkan kamu. Yai, lepaskan genggaman tanganmu dari batang pohon ini. Niscaya engkau akan selamat. Nah, sang kiai ini berantem antara akal dan hatinya. Sang kiai menengok ke bawah. Ternyata karena gelap, dalam pikiran sang kiai ini jurang kayaknya sangat dalam. Kalau sampai aku lepaskan pegangan tanganku dari dahan pohon ini, matilah aku. Kata hatinya sang kiai berbisik, turutin aja itu, kata kunang-kunang itu, kau akan selamat kok. Itu utusan Allah itu. Akalnya berkata lagi, yaudah mungkin kalau sampai tak lepaskan genggaman tanganku dari dahan pohon ini, bisa mati aku. Akal dan hatinya berantem dan akalnya yang menang. Weh, kunang-kunang, kamu itu iblis, kamu itu penjelmaan iblis, kamu mau mencelakakan saya, pergi kau dari sini. Itu kata sang kiai. Lalu kunang-kunangnya itu pergi. Hujan makin terus, angin makin kencang. Sudah jam 2 malam. Berteriak lagi sang kiai itu, ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Sang kiai ini protes kepada Allah. Apa yang kurang ya Allah? Apa yang kurang ya Allah? Aku ini orang kaya, aku ini anaknya bupati. Aku ini sudah mengamalkan ilmu-Mu kepada siapapun ya Allah. Bahkan hartaku ku habiskan di jalan-Mu ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Apa yang kurang dari saya? Kunang-kunangnya datang lagi. Pas hinggap di tengah-tengah dahan yang dia pegang. Kunang-kunangnya ngomong lagi, wahai sang kiai, aku ini malaikat Allah. Aku diperintah, disuruh menyelamatkanmu. Lepaskan genggaman tanganmu dari batang pohon itu, niscaya engkau akan selamat. Tapi apa? Sang kiai tetap yang menang itu akalnya. Iblis, kamu jangan balik lagi. Kamu mau mencelakakan saya. Kamu mencelakakan saya. Kamu mau membunuh saya. Pergi kamu. Pergi. Sudah jauh dari sana tuh terdengar ini tarhim, mau subuh itu. Dan menjelang subuh, sudah fajar lah itu, fajar sotik itu. Teriak lagi lah sang kiai itu, ya Allah, apa kurang saya ya Allah, sehingga engkau tidak mau menolong hamba-Mu ini ya Allah. Tolong selamatkan hamba-Mu ya, tangan hamba udah kram ya Allah, hamba sudah tidak kuat lagi ya Allah. Selamatkanlah hamba-Mu ini. Sang kunang-kunang, penjelmaan dari malaikat itu, datang kembali. Sang kiai
ini saya datang yang terakhir. Saya diperintah Allah. Bahkan malaikat yang menjelma menjadi kunang-kunang ini memperkenalkan dirinya. Aku malaikatmu kawal. Aku diperintah oleh Allah untuk menyelamatkanmu. Lepaskan tanganmu dari genggaman batang pohon itu, niscaya engkau akan selamat. Apa yang terjadi? Sang kiai itu tetap tidak mau melepaskan genggaman tangannya karena sang kiai itu masih dominan akal pikirnya daripada hatinya. Hatinya sudah mendorong, lepaskan saja ya sang kiai tanganmu, niscaya engkau akan selamat. Tapi sang kiai antara akal dan batinnya ini berantem, tetap yang menang itu akalnya, sehingga beliau tidak mau melepaskan genggaman tangannya dari batang pohon tersebut. Fajar sodik, adzan subuh sudah terdengar sayup-sayup, sudah mulai agak terang nih, tapi beliau menengok ke bawah masih remang-remang. Apa yang terjadi setelah mulai agak terang? Begitu kagetnya sang kiai. Ternyata dia bergelantungan semalam suntuk di dahan pohon yang dikira oleh akal dia itu dia bergelantungan itu bawahnya itu jurang yang sangat dalam. Ternyata telapak kakinya hanya sejengkal dari tanah. Nah, saudaraku sekalian, disitulah bisa diambil hikmahnya. Berkiblatlah terhadap qalbunmu, karena di dalam qalbunmu ada nurullah, ada nur Muhammad yang selalu menuntun kamu ke dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Bisa diambil hikmahnya. Tatkala mendapat petunjuk kepada Allah dari Allah, gunakan hatimu. Tatkala sang kiai tersebut turun ke tanah, beliau bersujud, ya Allah, ternyata hambamu masih sangat dolim. Seperti yang pernah dilakukan oleh para nabi-nabimu, Nabi Yunus, Nabi Musa, bahkan Nabi Adam pun berteriak mengakui dirinya dolim. Seorang kiai yang sangat kaya raya, yang sangat terkenal, itu saja tidak mampu tatkala diuji oleh Allah antara akal dan qalbunnya. Mulai sekarang, ayolah sama-sama kita tadi moco itu membaca kitab-kitab Allah, ngoco sebagai cerminan hidup ini, supaya kita bisa mendandani hidup ini mana yang belum pantas. Kurang lebihnya mohon maaf. Benar punya Allah, baik punya Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan makom pantas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.